Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampers Snack Mini sekarang ini lagi tren di kalangan mahasiswa sebagai hadiah kepada teman atau orang terkasih. Maka dari itu, kami dari kelompok 6 yang beranggota Deta Eka Arfianti dengan 3 digit yang terakhir 005, Listi Aprilia Listiani dengan 3 digit yang terakhir 011, Yunida Intan dengan 3 digit NIM terakhir 025, Kena Sesabila Susanti dengan 3 digit NIM terakhir 063. Dengan ide bisnis GiftNets. Selanjutnya, ini adalah lembar pengesahan proposal program mahasiswa kewirausahaan. Di sini ada surat keterangan mahasiswa wirausahaan binaan fakultas. Kemudian ini adalah surat formulir pendaftaran peserta PMB UNESA tahun 2023. Selanjutnya adalah proposal bisnis mahasiswa PMB jadi kelompok kami dengan judul kegiatan usaha Snack Hampers Digital meningkatkan efisiensi proses pemesanan dan pengiriman melalui sistem informasi terintegrasi. Selanjutnya ini ada logo dari wirausaha kami. Untuk selanjutnya yaitu jenis usaha dan lokasi usaha. Untuk nama usaha kami sendiri yaitu Snack Hampers GiftNets dengan jenis usaha industri atau kreatif. Dengan alamat usaha Jalan Gitis Kulong, Gang 10, nomor 3A. Kemudian penanggung jawab saya Deta Eka Ervianti dengan email atau nama telepon sebagai berikut dengan akun usaha Instagram, WhatsApp, dan Twitter. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yuninda Intan, dipersilahkan. Terima kasih untuk selanjutnya dan deskripsi usaha. GiftNets merupakan sebuah usaha yang unik dan menarik yang berfokus dalam menciptakan hamper snack mini yang dikemas secara kreatif dengan berbagai merek snack dengan preferensi mahasiswa. Adapun keunggulan GiftNets yaitu rancangan tema dan desain yang menarik pada kemasan hampers, memberikan pelanggan kesempatan untuk menyesuaikan isian atau snack pada hampers pesanan mereka, dan memberikan penawaran pilihan hampers mulai dari harga yang ekonomis hingga yang paling mahal. Usaha GiftNets Snack Hampers memberikan manfaat seperti memudahkan dalam memberikan pilihan snack hampers yang unik untuk teman dan keluarga dan bekerja sama dengan produsen lokal untuk menyediakan snack berkualitas. Kondisi persaingan dalam bisnis usaha hampers dan makanan ringan dapat dikatakan memiliki persaingan yang ketat, sehingga kami menciptakan ide usaha GiftNets Snack Hampers yang memiliki keunggulan dalam kustomisasi, kreativitas dalam desain, serta fleksibilitas harga. Usaha GiftNets sendiri juga berfokus pada pasar mahasiswa yang memiliki peluang pertumbuhan yang baik. Dengan pertumbuhan pasar mahasiswa yang konsisten dan kebutuhan akan hadiah yang personal, prospek usaha GiftNets di masa yang akan datang tampak berjalan dengan baik. GiftNets sendiri berencana untuk terus memperluas pilihan produk dan meningkatkan pelayanan berdasarkan masukan dari pelanggan. Adapun branding usaha GiftNets terdapat pada ukuran kemasan. GiftNets memiliki 3 jenis ukuran, yaitu Hamper Snack Mini Basic, Hamper Snack Medium Silver, dan Hamper Snack Large Platinum. Untuk satuan produk, GiftNets memiliki berbagai satuan paket seperti pouch, kotak atau box, serta bucket, sesuai dengan tema dan preferensi pelanggan. Adapun daya tarik GiftNets yaitu tema dan desain kemasan yang disesuaikan dengan preferensi pelanggan dan pelanggan dapat menambahkan pesan pribadi sehingga setiap hampers unik dan berkesan. Selanjutnya ada rencana operasional usaha. Pada rencana operasional usaha ini, yang pertama ada pelaksanaan proses produksi. Pelaksanaan proses produksi terdiri dari proses operasi. Proses operasi adalah serangkaian tindakan yang berkaitan dengan pembuatan barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output yang kemudian didistribusikan kepada pelanggan, sehingga hal ini sangat penting dalam proses pembuatan produk atau jasa berkualitas tinggi. Manajemen operasi mencakup semua aktivitas dalam konteks pembuatan atau manufaktur sebuah produk atau penyediaan suatu jasa atau pelayanan yang mencakup supply chain management. GiftNets merupakan usaha yang menghasilkan produk snack hampers. Dalam hal produksi, terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada perencanaan, yaitu menentukan jenis dan variasi snack yang akan dimasukkan ke dalam hampers. Kemudian ada pengadaan bahan, di mana pengadaan bahan ini sesuai kebutuhan yang sudah ditentukan oleh pelanggan sebelumnya. Kemudian 3, persiapan dan pengemasan, di mana mempersiapkan snack yang akan dimasukkan dan
Pastikan kualitas snack dalam kondisi baik dan layak konsumsi. Kemudian ada labeling dan pengepakan. Setelah melalui proses pengemasan, produk disegel dan diberi label merek dan informasi penting lainnya, kemudian produk dipak dan siap untuk didistribusikan dan dipasarkan. Adapun alur proses pemesanan pelanggan yaitu dimulai dari pelanggan bertanya mengenai produk, kemudian pelanggan setuju melakukan pemesanan, pelanggan melakukan pembayaran, kemudian kami Giftness akan melakukan pengiriman, kemudian yang terakhir pesanan akan diterima oleh pelanggan. Selanjutnya ada supply chain management. Pada supply chain management ini yang pertama ada pemasok. Pemasok atau supplier yaitu seseorang yang menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan untuk membuat produk. Pemasok ini sangat penting bagi bisnis kami karena mampu menyediakan semua bahan baku yang diperlukan. Pada pemasok ini yang pertama ada pemasok alat. Untuk pemasok alat sendiri, kami membeli dari penjual Shopee karena Shopee menyediakan berbagai jenis peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh Giftness seperti bahan kemasan, label pengiriman, dan peralatan pengemasan. Kemudian pemasok bahan baku, ada penjual di Shopee dan toko grosir. Selanjutnya ada proses produksi. Produksi adalah inti dari setiap bisnis. Dengan produksi yang efisien, perusahaan dapat meningkatkan daya saing. Selanjutnya ada distribusi, salah satu komponen bisnis yang harus dipahami, yaitu distribusi karena penting untuk mengetahui dan mengatur alur perjalanan produk hingga sampai pelanggan. Giftness sendiri menggunakan tipe distribusi zero level channel, yaitu tipe distribusi yang melibatkan produsen dan pelanggan akhir secara langsung karena tidak ada perantara. Kemudian ada customer, yaitu pelanggan merupakan salah satu komponen penting dalam rantai pasok karena dalam rantai pasok berfokus pada kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada rencana operasi. Pada rencana operasi ini ada survei pesaing, yaitu survei pesaing dilakukan dengan melihat bagaimana bisnis mereka berjalan, siapa target pasarnya, kekuatan dan kelemahan mereka, peluang dan ancaman bagi Giftness. Kemudian ada survei pasar, yaitu untuk mengetahui selera pelanggan dan seberapa besar daya beli pasar yang akan dimasuki. Kemudian ada survei pemasok, yaitu untuk memastikan bahwa apa yang ditawarkan oleh pemasok dapat memenuhi harapan dan kebutuhan Giftness. Selanjutnya ada struktur organisasi, yaitu terdiri dari Deta Eka Ervianti sebagai pemilik usaha, Isti Aprilia Listiani sebagai manajer operasional, saya sendiri Yuninda Intan sebagai manajer pemasaran dan penjualan, dan Kiana Salsabila Susanti sebagai manajer keuangan. Kemudian ada alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan Giftness yaitu ada gunting, cutter, penggaris, pemotong kertas, alat tulis, cutting mat, dan printer untuk alatnya. Kemudian bahannya yaitu berbagai macam makanan ringan atau snack, kemasan seperti kotak kardus, kemasan, dan pouch, kemudian kertas untuk buket, pita hias, label, selotip, dan double tape, kemudian kardus untuk buket, dan tusuk sate. Adapun branding produk Giftness terdiri dari penentuan identitas dan nilai brand, desain logo dan identitas visual, pengembangan slogan, pemilihan nama produk, konsistensi branding, pengalaman pelanggan, testimoni dan ulasan pelanggan, kemitraan dengan pemasok, serta inovasi dan pembaruan. Kemudian pada pengelolaan Giftness, yang pertama ada perencanaan bisnis, ada pendaftaran izin usaha, bahan baku, pemasaran, keuangan, serta implementasi ERP. Sekian dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kiana. Selanjutnya adalah target usaha. Giftness berfokus pada pemasaran online melalui platform media sosial seperti Instagram, Shopee, TikTok, WhatsApp, dan situs web dengan fokus pada mahasiswa dan masyarakat umum. Dengan menyediakan berbagai snack berkualitas tinggi yang sehat dan lezat, mempertahankan harga yang bersaing, dan menawarkan promosi dan diskon menarik, Giftness berusaha menjadi yang terbaik.
penetapan harga produk hampers snack mini basic yaitu 5.000 dengan harga Rp5.000 sampai Rp10.000 per pack yang berisi campuran snack ringan populer dalam kemasan kecil, hampers snack medium silver dengan harga Rp15.000 sampai Rp25.000 per pack, dengan menawarkan snack eksklusif dan mewah serta merek-merek terkemuka cocok untuk acara spesial. Dan yang ketiga yaitu hampers snack large platinum dengan harga Rp30.000 sampai Rp45.000 per pack berisi snack coklat dan snack premium. Pelayanan terbaik dan pengalaman pelanggan yang unik adalah prioritas Giftnest. Selain itu, untuk memastikan bahwa produk dan strategi pemasaran Giftnest sesuai dengan tuntutan pasar dan kebutuhan konsumen yang berubah, Giftnest terus melakukan riset pasar dan berinovasi. Giftnest bertujuan untuk menjadi pemimpin di pasar hamper snack mini di sekitar UNESA dengan komitmen pada keberlanjutan dan keterlibatan masyarakat. Giftnest akan melakukan pemasaran melalui berbagai platform, termasuk kolaborasi dengan kampus, penawaran eksklusif, dan kampanye media sosial yang menarik. Giftnest menargetkan mahasiswa dan masyarakat umum. Giftnest akan berkonsentrasi pada pemasaran di sekitar UNESA dan di internet melalui platform e-commerce. Inovasi produk, variasi varian, dan hampers tema khusus akan menjadi fokus pengembangan produk Giftnest. Penjualan bulanan Giftnest berkisar antara 100 hingga 300 paket hamper snack mini, tetapi kami akan terus tumbuh melalui strategi pemasaran yang tepat dan pengembangan produk baru. Berikutnya analisis usaha. Berikut adalah analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT dari usaha kami. Kelebihan produk kami adalah desain kreatif pada kemasan dan daya tarik visual yang tinggi pada pelanggan. Kemudian pilihan isian yang dapat disesuaikan memberikan fleksibilitas dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu rentang harga yang bervariasi menyediakan pilihan hampers dari harga ekonomis hingga premium. Kelemahan dari produk kami yaitu persaingan yang ketat. Giftnest perlu memastikan keunikan dan kualitas untuk membedakan diri dari pesaing. Yang ketiga peluang yaitu peningkatan penggunaan media sosial sebagai pemasarannya. Lalu yang terakhir adalah tantangan yaitu perubahan selera konsumen. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Berikut adalah jadwal kegiatan dari usaha Giftnest. Yang pertama ada persiapan proposal usaha yang kami lakukan pada bulan Oktober, kemudian melakukan survei pesaing pada minggu ketiga dan 4 bulan Oktober, selanjutnya melakukan survei pasar pada minggu keempat dan minggu pertama bulan November, kemudian melakukan survei pemasok pada minggu pertama dan kedua bulan November, kemudian membeli peralatan perlengkapan dan bahan pada minggu ketiga dan 4 bulan November. Selanjutnya pelaksanaan pembuatan pada minggu keempat dan pertama bulan Desember. Dan yang terakhir promosi produk pada bulan Desember. Selanjutnya yaitu rencana biaya. Berikut ringkasan anggaran biaya dari usaha kami. Yang pertama perlengkapan yang diperlukan sebesar Rp1.207.000. Yang kedua bahan habis pakai sebesar Rp3.305.000. Yang ketiga ada biaya perjalanan sebesar Rp200.000. Yang keempat biaya lain-lain sebesar Rp670.000 dengan total semuanya yaitu Rp5.382.000. Kemudian selanjutnya ada rincian biayanya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu pada biaya investasi, kami mengeluarkan biaya sebesar Rp1.207.000. Yang kedua ada biaya operasional sebesar Rp4.113.000. Yang ketiga total biaya investasi dan operasional sebesar Rp5.382.000. Lalu pendapatan per bulan jika kami berhasil menjual 100 unit per kategori itu sebagai berikut.
dengan jumlah total penerimaan kami yaitu 6 juta ke atas 6.500.000. Yang kelima adalah keuntungan per bulan kami. Jika kami berhasil menjual 100 unit dalam sebulan, kami dapat keuntungan 1.118.000. Selanjutnya yaitu periode dengan BRC rasio yaitu 1,2 berdasarkan hasil ketentuan nilai BRC rasio, maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dilakukan. Yang kedua ada PBP. Berdasarkan hasil ketentuan nilai PBP, modal akan kembali setelah sekitar 1 bulan. Selanjutnya yaitu break-even point. Dengan BIP harga yaitu 26.910. Selanjutnya BIP outputnya sebagai berikut. Berdasarkan hasil ketetapan BIP di atas, usaha Gifnes mencapai titik impas jika harga jual adalah Rp 26.910 per buah dengan total output 306 buah kategori mini basic, 135 buah kategori medium silver, dan 72 buah large platinum. Selanjutnya berikut merupakan lampiran BBMN dan use case dari usaha kami. Yang pertama, customer membuka aplikasi, kemudian customer dapat memilih hampir snack, lalu customer dapat memilih memasukkan produk dalam keranjang atau langsung men-check-out-nya. Kemudian customer dapat menginput alamat, lalu melakukan pembayaran, kemudian pembayaran diproses oleh penjual, lalu penjual mengambil dan mempacking produk, lalu penjual mengirim pesanan, kemudian customer menerima barang, dan customer dapat mengkonfirmasi pembayaran. Selanjutnya, pada aplikasi situs web Gifnes ini, user atau pengguna dapat melakukan memilih barang, kemudian dapat memasukkan ke dalam keranjang, lalu check out, lalu dapat mengkonfirmasi pembayaran. Kemudian pada menu pilih barang akan menampilkan detail barang. Lalu pada menu memasukkan keranjang, user dapat mengupdate keranjang. Lalu website dapat menampilkan keranjang. Lalu pada menu check out, user dapat memilih metode pembayaran. Lalu user juga dapat menginput alamat pengiriman. Kemudian pada menu konfirmasi pembayaran, dalam website akan tampil form konfirmasi pembayaran, kemudian akan menampilkan riwayat pembelian. Berikut presentasi dari saya kembalikan kepada Cita. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu ada biodata dari kelompok kami. Yang pertama ini ada biodata saya di Tega Evianti. Selanjutnya ada biodata Cistia Listiani. Selanjutnya ada biodata dari Yuninda Intan. Dan terakhir ada biodata dari Kina Sesabila Susanti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.